Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Apakah Anies berani bertindak bila berurusan dengan seks, dengan prostitusi? Anies Baswedan terbukti dia bersikap tegas terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu perdagangan syahwat di Hotel Alexis, dan dia kemudian menutup Hotel Alexis yang di-backingi oleh orang-orang kuat itu. Tapi pertanyaannya, apakah kalau Anies itu memiliki satu power, dia bisa bertindak terhadap pelecehan seksual yang terjadi di pesantren dan juga di sekolah seperti di SMA gratis SPI Selamat Pagi Indonesia di Kota Batu, di Malang, atau di pesantren Jombang Asidikiyah yang melibatkan putra dari Kiai pemilik dari pesantren Asidikiyah itu? Apa kira-kira yang dilakukan oleh Anies kalau dia misalnya jadi presiden begitu? Bisa nggak dia mengatasi itu? Kalau menurut saya, pelecehan seksual di lembaga pendidikan itu jauh lebih sulit diatasi oleh Anies Baswedan sebagai presiden. Kalau di tempat hiburan, itu tinggal mencabut izin dari hiburan itu, baik karaoke maupun hotel atau restoran, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Anies saat jadi gubernur. Dia menutup 12 Holy Wings yang menjual minuman keras. Itu mudah sebagai penguasa tinggal mencabut nyawa dari usaha itu, yaitu izinnya. Tapi kalau dalam lembaga pendidikan itu tidak semudah mencabut izin operasional dari tempat hiburan. Kalau di lembaga pendidikan, sebagaimana kasus yang melanda Mas Beci di pesantren Asidikiyah dan sudah melakukan pelecehan seksual selama bertahun-tahun itu, dan keberanian santriwati yang dilecehkan itu yang membuat akhirnya sekarang Mas Beci itu masuk dalam tahanan dan kemungkinan akan digiring ke ruang-ruang sidang pengadilan. Tapi korban-korban santriwati itu sudah berjatuhan dan ini tampaknya mencabut lembaga pendidikan sebagaimana sudah dicabut oleh Kementerian atau Kanwil Departemen Agama Jombang itu justru menimbulkan mudarat yang lebih besar. Padahal dalam kaidah usuliyah harusnya diterapkan darul mafasid muqaddamun ala jalbi masolih, menolak yang mafsadat itu harus diutamakan daripada mengambil manfaat. Itu tampaknya yang diterapkan. Kayaknya kaidah usuliyah dari rumusan dari ulama usul fikih itu yang diterapkan. Jadi mafsadatnya karena sudah begitu kuat dilakukan oleh wakil rektor dari Majma' al-Bahrain di Pondok Sidikiyah itu, tampaknya itu dulu yang dihilangkan mafsadatnya itu, daripada memperhatikan proses-proses pendidikan yang memang bisa diambil manfaatnya oleh santri di dalam pesantren yang besar itu. Tetapi tampaknya kemafsadatan itu, kerusakan itu yang tidak dihilangkan dulu oleh pemerintah. Tetapi kasus untuk yang di motivator JE yang di Kota Batu Malang itu berbeda. Kenapa? Karena izin operasional di SMA Selamat Pagi Indonesia itu tidak dicabut, tapi yang dicabut adalah pelakunya yang sudah hampir 13 tahun melakukan pelecehan terhadap terhadap siswa kelas 1, 2, 3 dari SMA yang gratis itu untuk yatim duafa juga di Kota Batu Malang. Jadi pola penanganannya tampaknya berbeda antara pesantren Asidikiyah dengan SMA gratis
Selamat Pagi Indonesia yang santri, yang mahasiswinya atau yang siswinya itu dicabuli oleh sang penguasa, sang pemiliknya, yaitu JE itu Yuliantono atau siapa itu namanya. Nah, kita sayangkan kalau memang kaidah usuliyah itu diterapkan di pesantren As-Siddiqiyah dengan cara menghilangkan mafsadat, tapi dengan cara mencabut izin operasionalnya, itu yang kemudian yang terjadi adalah mafsadatnya, kerusakannya jauh lebih besar, karena kemudian ratusan atau ribuan orang tua murid dan juga santriwati itu terkatung-katung pendidikannya gara-gara ulah seorang Mas Peci. Bagaimana kira-kira kalau Anies Baswedan itu kemudian sebagai otoritas tertinggi, sebagai presiden melihat kasus semacam ini, atau katakanlah dia sebagai gubernur di lokasi yang ada di bawah pemerintahnya itu di DKI, apakah dia juga akan melakukan tindakan serupa dengan mencabut operasional seperti dia mencabut operasional Holy Wings atau Alexis atau Sense Karaoke atau apalagi itu ya, atau diskotik eksotik? Apakah dia akan melakukan satu tindakan politik dengan cara mencokok saja seperti motivator JE di Malang itu, sehingga masalahnya dilokalisir dan proses-proses pendidikan di SMA itu, di lembaga pendidikan itu terus berjalan. Dan kita belum melihat ya kasus-kasus pelecehan seksual yang ada di lembaga pendidikan itu bisa ditangani dengan cara yang bijaksana oleh Anies Baswedan. Tetapi kalau tempat hiburan seperti Holy Wings dan juga diskotik eksotik atau kemudian Alexis dan juga Sense Karaoke itu tampaknya sudah dilakukan oleh Anies dengan cara yang sangat tegas untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Tetapi Anies Baswedan belum teruji ketika menghadapi kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan yang ada di wilayah DKI misalnya. Itu belum punya pola menanganinya. Apakah menanganinya seperti pola SMA gratis itu dengan mencokok pelakunya, yaitu motivator JE, atau seperti kasus santriwati atau pelecehan seksual santriwati di Jombang, bukan mencokok hanya Mas Pecinya, tapi justru menutup seluruh pesantren itu dan merugikan, menimbulkan mafsadat atau kerusakan atau kerugian yang lebih besar untuk banyak orang di lingkungan pendidikan itu. Mana kira-kira menurut Anda kalau seorang Anies Baswedan itu dihadapkan pada kasus pelecehan seksual terhadap santri atau terhadap siswi dari sebuah lembaga pendidikan, baik di pesantren ataupun di sekolah umum, kira-kira bagaimana sikap dari Anies Baswedan untuk menyelesaikan persoalan semacam itu? Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Saya Yudi Pramuko, tuan donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.